Tapi di sini balik lagi, kalau repot tapi hasilnya jackpot, kenapa tidak, kan gitu. Saya pernah sekali. Jadi pahami dulu pangsa pasarnya, pahami dulu ayam apa yang cocok dan diterima di daerah sampean sendiri, ya. Baru kita kembangkan. Berawal dari yang kecil, 1:5 aja sudah cukup gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini jam 11:30 ya. Ini indukan kita dan pacekannya pacekan Lignan Silang KUB ya. Oke, itu kita beri makan cemilan di siang hari ya, yaitu indigo vera. Tuh lihat betapa lahapnya ya, mereka mematuk-matuk indigo vera tersebut ya. Dan alhamdulillah ini masih 3 ya, dari 4 indukan itu masih 3 yang sudah bertelur. Sampai jam ini sudah bertelur 2 ya, jadi kurang satu lagi, mungkin nanti agak siangan dikit. Itu biasanya alhamdulillah mereka meskipun darahnya pedaging, itu mereka tetap telurnya sangat luar biasa ngebut ya. Mungkin karena perawatan dan pemeliharaan berlaku ya di sini. Jadi meskipun dia ayam kampung super dari persilangan Gorwit Silang Kuntara dan Gorwit Silang Gorwit, itu telurnya mereka alhamdulillah sampai detik ini itu tak rekod sudah luar biasa gitu loh. Nah, oke, di sini saya tidak akan membahas tentang indukan-indukan ini ya. Silsilahnya dari mana ya, gen persilangannya apa, itu karena sudah saya buka tadi persilangan dari apa. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasaran hasil ternak ayam kampung ya. Karena di sini banyak sekali yang pastinya itu ada yang japri ya. Gimana Mbak cara memasarkan ayam kampung kita? Saya memelihara ayam kampung, ada 7 ekor indukan, 5 ekor indukan dan lain sebagainya untuk pemula. Nah, di sini gimana trik dan teknik dalam memasarkan hasil ternak atau hasil panen kita ya. Baik itu telur, DOC, daging ya. Daging itu mencakup karkas. Daging karkas itu daging yang sudah karkas itu ayam yang sudah kita sembelih ya. Kita cabutin bulunya, terus kita utuhkan, bisa tinggal dibersihkan kotoran hewan sama bulunya, atau bisa dicacah ya, atau bisa dicacah, itu juga disebutkan dengan karkas. Nah, atau bisa juga kita jual pedaging itu hidupan. Hidupannya yang seperti apa? Hidupannya misalnya dia sudah tembus target nih 1 kilo, itu kan udah siap panen. Nah, itu kita jual hidup aja gitu loh. Jadi konsumennya itu membawa ayam hidup dari farm kita tanpa kita sembelih terlebih dahulu. Kita harus tahu trik dan tekniknya, dimana kita harus memasarkan hasil ternak kita itu selain ke pengepul ya. Kenapa? Karena saya jarang sekali jual ke pengepul, karena ya tahu sendiri ya, pengepul di sini bukan bukan memberikan keterangan buruk ataupun tidak ya, karena memang pengepul itu biasanya membeli produk kita itu dengan harga yang sangat murah ya, karena mau dijual lagi itu udah wajar sih. Tapi di sini saya tidak pernah sih sekali itu menggunakan jasa pengepul, karena sudah saya saya timbang-timbang kok nggak masuk, tipis amat gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjualnya sendiri. Nah, di sini ya triknya, di awal kita tidak langsung sekali buang ya, ataupun kita tidak langsung main dalam skala besar, karena dalam beternak kita harus mulai dari yang kecil ya. Dari yang kecil-kecil dulu, jangan ambisius atau kemaruk ya, atau main skala besar. Kenapa? Karena sukses itu biasanya berawal dari yang kecil dulu, dan kebanyakan
Yang terjadi kalau kita langsung main skala besar itu kebanyakan resikonya besar, itu udah pasti ya. Karena kita mainnya besar itu resikonya besar. Biasanya ya kebanyakan itu sukses itu berawal dari yang kecil dulu ya. Dan kebanyakan yang terjadi kalau kita langsung main skala besar itu resikonya besar. Dan biasanya untuk pemula ya, khususnya untuk pemula yang langsung terjun main ke besar itu akan mengalami kebingungan ya. Kebingungannya seperti apa? Jadi kebingungan dalam melempar atau menjual hasil panen ya, karena barang sebanyak itu kita harus jual kemana ya enggak. Itu biasanya terjadi ketika pemula tapi langsung bermain ke skala besar. Makanya di sini kalau memang punya modal ya terserah ya, tapi kalau saya lebih suka itu memulainya dari yang kecil dulu, karena kalau kita bisa merawat, memelihara serta memasarkan dari hasil yang kecil terlebih dahulu, insya Allah untuk hasil yang besar kita tidak akan kebingungan lagi ya. Nah di sini ya, ketika ayam usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kita wajib harus promosi besar-besaran ya. Triknya ya, ini promosinya, triknya kita harus promosi kemana? Target utamanya adalah konsumen atau konsumsi pribadi. Itu biasanya kerabat, keluarga, teman dekat ya. Itu biasanya untuk target utama kita ketika kita akan memanen hasil ternak kita. Kenapa? Karena yang biasa sering kita jumpai ya di kehidupan itu adalah tetangga sekitar, saudara ataupun teman-teman kita. Nah di situ ya, disitulah kita harus mulai promosi gencar-gencaran ya. Misalnya nih, karena kan pasti ada keluarga atau tetangga yang hobinya memang mengkonsumsi ayam kampung ya, baik itu untuk lauk sendiri ya atau untuk hajatan, kenduri, selamatan dan lain sebagainya. Itu biasanya ada konsumen tipikal sendiri yang memang mutlak memanfaatkan daging ayam kampung untuk dikonsumsi sendiri ataupun untuk kebutuhan tertentu. Terutama usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kan mendekati masa panen ya. Kalau di saya ya, itu 2 bulan saja bisa panen dengan gen Gorwit Silang AKY ya, Gorwit Silang AKY, Gorwit Silang Kuntara, Gorwit Silang Permut Klasik ya. Bahkan pernah saya silangkan itu Gorwit dengan kedu merah, yaitu alhamdulillah bisa tembus dengan bobot minimal ya 2 bulan itu bobot minimal 8 on, maksimal itu 1,2 sampai 1,4. Kita rajin promosi ke konsumen tersebut ya. Kalau ketemu, misalnya ketemu tetangga, ketemu saudara, atau bahkan ketemu kawan kita ya, kawan kita yang memang dia notabennya penggemar konsumsi ayam kampung, kita wajib promosi ke dia dengan ngobrol santai seperti kalau butuh ayam kampung ini ya, di kandang banyak stok gitu kan. Dagingnya juga insya Allah rasanya enak, coba aja dirasain, nanti pasti akan nagih gitu kan ya. Basa-basi lah, basa-basi sedikit untuk membuka percakapan kepada teman kita ataupun tetangga, bahkan saudara-saudara kita. Nah ketika kita setiap hari ya bertemu dengan orang-orang tersebut dan kita tetap promosi kepada mereka, itu akan membuka paradigma mereka bahwa kita adalah ya, bahwa kita adalah peternak ayam kampung untuk pedaging. Nah, kalau memang kata tersebut sudah melekat di benak mereka, konsumen utama kita, itu pasti nanti ketika mereka membutuhkan ayam kampung akan otomatis teringat kepada kita dan pasti akan order ke kita di 1 ekor dulu biasanya. Ketika 1 ekor dirasa dagingnya itu
beda daripada yang lain, itu nanti akan repeat order. Nah, dari situlah, dari mulut lewat mulut ya, melalui tetangga ataupun kerabat bahkan teman kita tersebut nanti akan menyebar ya. Nah, setelah itu ya, teknik dan trik nomor 2 ya, kita harus mengejar pangsa di restoran, rumah makan, warung, atau bahkan jasa ini ya, catering, rumah-rumah catering gitu, yang memang menggunakan ayam kampung ya. Kalau misalnya rumah makan dalam sehari membutuhkan 1-2 ekor ya per hari, jadi kita harus selalu siapkan barang ya. Kita harus selalu siapkan barang, karena kalau nggak konsisten suplainya, lambat laun akan menghilang konsumen tersebut, dan itu dalam jangka panjang akan menjadi kerugian, karena biasanya kalau memang kita ketika sudah memasarkan ayam dan ayam kita stoknya menipis atau nggak ada stok ya, ayam kita nggak selalu ready, baik itu untuk cadangannya, itu lambat laun yang tadinya itu berlangganan dengan kita itu akan lama kelamaan akan menjauh dari kita ya, karena kita tidak konsisten dalam mensuplai barang tersebut ke rumah makan, warung, dan lain sebagainya tadi. Nah ya, itu pun akan menjadi kerugian buat kita ya, karena yang namanya pelanggan itu sangat berperan penting bagi kelangsungan peternakan kita ya, khususnya untuk konsumen daging, itu pasti dalam kelangsungan ayam pedaging kita ya, karena biasanya pelanggan yang kecewa itu akan bercerita lagi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya ya, yang puas akan bercerita lagi pada orang lain juga ya. Itu sudah hukum pemasaran ya, atau hukum efek dari pasar. Jadi kalau sudah terbukti dari DOC minum jamu-jamuan ya, ayamnya sehat-sehat, berbobot, dagingnya tidak alot ya, dan gurih, saya pastikan pelanggan tidak akan kelain hati selama pelanggan tidak akan kelain hati selama kita tetap menjaga kualitas barang ya. Yang namanya kita sebagai pengusaha, khususnya daging ayam kampung, dengan memamerkan cita rasa yang berbeda, kita harus bisa menjaga kualitas barangnya tersebut. Jadi kalau yang biasanya kita berikan jamu-jamuan, kita berikan sayuran seperti ini ya, ataupun hijau-hijauan ya, atau buah-buahan afkir ya, atau sayuran afkir, tapi kita nggak konsisten dalam pemberiannya, itu nanti lambat laun kualitas barangnya itu akan menurun. Nah, itu yang akan membuat kecewa pelanggan-pelanggan kita, khususnya rumah makan. Nah, selanjutnya buatlah olahan makanan dengan bahan dasar ayam kampung ya. Jadi kita boleh mengonlinekan ya, atau membuat masakan seperti rica-rica, ayam bekaka, ataupun ayam serundeng tapi dia ayam kampung ya, atau bisa juga rendang ayam kampung, itu bisa juga ya. Kita boleh merambah ke trik ketiga, yaitu trik berdagang atau membuka warung gitu loh, membuka warung makan, ataupun kita mengonlinekan makanan ya dari bahan dasar ayam kampung tersebut. Karena kalau sudah ketemu pangsa pasar dengan masakan yang enak, daging yang gurih, dan free delivery, biasanya itu akan menjadikan kita sebagai pedagang makanan itu akan kebanjiran orderan ya, karena di sini biasanya orang itu akan balik lagi dan balik lagi. Itu satu ya, dagingnya enak, masakannya enak ya. Yang kedua free delivery ya.
Terus yang ketiga itu harganya murah dalam arti kata kita sudah dapat untung gitu loh. Karena di sini kalau kita sudah membuka bisnis kuliner atau makanan dari hasil ternak kita sendiri, itu minimal kita mendapatkan untung itu 40%. Minimal ya. Minimal 40%, bahkan bisa lebih tergantung manajemen rumah makan tersebut atau manajemen kuliner tersebut masing-masing ya. Nah, di sini ketika kita sudah membuka kuliner ayam kampung sendiri dengan produk sendiri, itu akan mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, keuntungan dari kandang. Jadi kita nggak repot-repot nyari konsumen lagi ya, nggak repot-repot kita promosi lagi. Maksudnya promosi di poin yang pertama tadi, promosi ke orang terdekat atau konsumsi pribadi ya, kita nggak akan repot-repot lari ke situ. Apalagi yang kedua ya, apalagi yang kedua atau ke rumah makan, karena kita sudah usaha kuliner sendiri dengan memanfaatkan hasil ternak sendiri ya. Itu keuntungan kandang. Yang kedua adalah keuntungan warung. Jadi kalau kita melakukan trik yang ketiga ini, yang ketiga tadi, kita akan memperoleh dua keuntungan, keuntungan kandang dan keuntungan warung. Keuntungan warung sendiri ya, kita dari hasil jual makanan tersebut dikurangi biaya akomodasi, biaya modal, dan biaya bumbu dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan keuntungan lagi. Jadi kita memperoleh dua keuntungan sekaligus kalau kita melakukan trik yang ketiga ini. Memang pastinya repot ya enggak, karena kita sudah pelihara ayam sendiri, terus kita jual sendiri dengan mengolahnya lagi, itu kan akan membutuhkan banyak waktu ya. Tapi di sini balik lagi ya, kalau repot tapi hasilnya jackpot, kenapa tidak, kan gitu. Saya pernah sekali menjual dengan cara menjualnya sudah matang ya. Itu pernah sekali karena memang ada yang meminta, tapi saya tidak mementingkan itu. Maksudnya saya tidak fokus pada poin yang ketiga ini. Kenapa? Karena tahu sendiri saya sangat repot, anak masih kecil ya kan, belum lagi urus orang tua, ditambah lagi harus urus ayam, itu akan merepotkan sekali. Jadi saya hanya melayani yang memesan saja. Jadi menerima pemesanan saja. Kalau memang tidak ada pemesanan ya nggak terlalu memusingkan itu gitu loh. Karena memang saya fokus di pertama dan kedua. Pertama dan kedua aja itu sudah membuat saya sangat kewalahan ya. Karena biasanya tiap seminggu sekali itu untuk yang trik nomor 1 ya, konsumen pribadi, itu saya seminggu sekali membuka pemotongan. Itu pun sudah alhamdulillah habis, kadang 15 ekor itu dalam satu kali potong, tapi seminggu sekali. Belum lagi ke rumah makan ya. Rumah makan itu biasanya 1-2 ekor per hari. Nah, jadi ya inilah cara dimana kita harus bisa memasarkan hasil ternak ayam kampung itu. Jadi sebelum kalian ya, jadi ini poin pentingnya, sebelum kalian mencoba terjun di ternak, kalian harus memahami dulu pangsa pasar yang ada. Jadi jangan sampai ketika kita sudah panen kita kebingungan, itu jangan sampai. Rugi banget kalau bisa seperti itu. Jadi pahami dulu pangsa pasarnya, pahami dulu ayam apa yang cocok dan diterima di daerah sampean sendiri ya, baru kita kembangkan. Berawal dari yang kecil, 1:5 aja sudah cukup gitu loh. 1:5, 1:10 itu insya Allah kalau memang kita konsisten dalam merawatnya, dalam memeliharanya, itu pasti akan mesin tetas itu tidak akan pernah libur gitu loh, meskipun hanya 1:5 atau 2:10 ya. Oke, jadi begini saja yang bisa saya sampaikan ya, karena ini sudah azan zuhur ya, waktunya untuk istirahat juga.
Begini saja trik-trik dalam pemasaran ayam kampung ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata di sini karena itu memang sesuai dengan pengalaman saya selama beternak di sini ya. Oke, silahkan ya, jangan lupa dukung peternak Srikandi Lampung ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang ya, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.